Ini. Annyeonghaseyo. Kira ojo. Yang cuci kamar kok rek. Terus di ngarep ya? Ngarep ayo. Kok kamarku kok nak Nur Calima. Isik rek durung. Mbak Ima, Alfi, Mbak Ima, Alfi, Kene apa ngarep? Chris Ayu. Kene apa ngarep? Tolong dikasih Kok semangat-semangatan akeh ya. Ya iya Siapa tas iki? kelas cor. Lailam. kon ambek Septi, aku ambek Putri. Yo. Ayo. Den di situ kene apa ngarep? Ngarep. Kene apa ngarep? Ya wis dek ini. Oh, kampret suarane. Pret kene nek dhuwur ta pret. Ya wis. Nah, enak tapi nak jejer pret. Aku wis dhuwur. Aku mau duwe pertanyaan dhewe-dhewe. Assalamualaikum. Kudur. Bipa, aku undangan pa. Isik Ya apa ngundang kok nang nge-follow aku. Wis jeng. undangan narasumbere. Sopo? Pak Purkon. Ayo Gigi. Iki lho Pak Purkon. Wih. Endi sih, Cek? Iku. Ayo undangan. Semangat Reva. Nah. Wis. Tristan. Iya Pak Tristan. Ada nih. Suara. Wes, ndak bisa dibisuno. Apa? Selamat malam ya semuanya. Selamat malam Bapak. Ya, oke. Boleh kita mulai? Suara saya jelas ya? Ya, Ya, jelas Bapak. ya, bisa. Nah, Baik, mari kita mulai ya Bapak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama, kami berterima kasih kepada Bapak narasumber yang telah bergabung bersama kami untuk wawancara terkait juga ekspatriat kami. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan dari anggota kelompok kami. Saya sendiri, Rani Zakiatul Mamlu'ah, dan rekan saya, Putri Aulia Rizky, satunya lagi Fatimatul Zahro, dan satunya lagi Septi Mutiara Isanya. Langsung saja kami mau berkenalan dengan Bapak terlebih dahulu. Untuk lebih dekatnya, mungkin kami akan tanya nama lengkap Bapak terlebih dahulu. Ya, betul. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Purkon Hidayat. Sekarang menjadi pengajar di program Pasca Sarjana Universitas Teheran, jurusan untuk program kajian Asia Tenggara. Saya mengajar untuk program bahasa Indonesia di program ini di program pasca ya. Jadi ada mata kuliah memang bahasa lokal, maksudnya bahasa lokal dalam bahasa Asia Tenggara, yang dipilih adalah bahasa Indonesia. Ya, silakan pertanyaan lainnya. Sebentar, Pak. Mungkin Bapak ini asli orang mana? Ya, saya aslinya dari Jawa Barat, Subang, ya. Tapi saya sudah lama sudah lama di Teheran. Saya studi juga di sini dan sampai mengajar di sini. Untuk ngajar di Iran itu kira-kira Bapak itu sudah berapa tahun? Ya,
Saya sebetulnya mengajar ini, saya bukan dosen tetap, saya dosen tamu, jadi dosen tidak tetap ya, atau dosen luar biasa. Untuk program ini, saya juga bekerja sebagai analis media di kantor berita di Iran, gitu. Jadi untuk bidang Asia Tenggara. Selain itu, saya juga bekerja sebagai analis untuk beberapa lembaga terkait dengan Asia Tenggara, memberikan informasi dan pengajaran bahasa Indonesia untuk orang Iran. Mengajar bahasa Indonesia untuk orang Iran, apakah Bapak memiliki kesulitan untuk mengajar tersebut? Kesulitan pertama karena begini, yang menjadi pengantar adalah bahasa Persia. Jadi pertama kita harus memiliki pengetahuan yang memadai, bukan hanya pengetahuan, kemampuan, keterampilan terhadap bahasa Persia terlebih dahulu, karena bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Persia, bukan bahasa Inggris. Artinya kita mengajarkan bahasa Indonesia menggunakan bahasa Persia. Dengan demikian, pertama kali yang harus kita kuasai untuk mengajarkan ini adalah penguasaan pada bahasa Persia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajar di program pasca sarjana. Artinya ini juga harus ada pengetahuan tambahan, bukan hanya kemampuan bahasa. Artinya saya juga mengajar, saya juga harus bisa mengakses buku-buku atau kebutuhan terkait dengan studi yang ada ini. Dengan demikian, apa target dari program ini itu kembali kepada tujuan dari proses pembelajaran. Kalau saya mengajar ini di program pasca sarjana, tujuannya untuk memberikan pengetahuan pertama terkait dengan struktur bahasa Indonesia yang juga dekat dengan bahasa Melayu, itu satu. Yang kedua, juga memberikan bekal pada para mahasiswa untuk mengakses bahasa teks-teks literatur dalam bahasa Indonesia. Artinya memang target awal dari pengajaran ini bukan untuk kepercakapan, karena juga memang targetnya bukan ke sana. Kita mengajarkan untuk kepada para mahasiswa, memberikan bekal kepada struktur bahasa, itu satu. Yang kedua, pada akses terhadap literatur. Jadi mereka bisa membaca literatur yang terkait dengan disiplinnya, terutama berkaitan dengan hubungan internasional, informasi tentang Indonesia, informasi tentang Asia Tenggara dengan bahasa pengantar Indonesia, begitu. Untuk mahasiswa asing itu, Pak, pembelajaran untuk literaturnya itu yang paling susah itu memahami tentang struktur atau literaturnya? Yang paling sulit sebetulnya literatur itu kan pada semester kedua. Kalau yang semester 1 itu, yang pertama ya itu kan memang kita beri juga bekal-bekalnya. Nah, yang sulit adalah kita membuat sesuatu dengan struktur. Ini kan bahasa itu adalah jendela dunia ya. Jadi ketika kita memahami bahasa yang baru dan kita mengenalkan bahasa kita kepada yang orang lain yang memiliki bahasa yang berbeda, itu sebetulnya sedang ada interaksi kebudayaan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menjadi persamaan, ada juga hal-hal yang menjadi perbedaan. Misalnya kalau persamaan, contohnya saya ambil persamaannya, banyak kalimat-kalimat, kata-kata dalam bahasa Persia, dalam bahasa Indonesia, itu adalah diambil dari bahasa Persia. Saya ambil contoh, misalnya anggur. Anggur itu adalah kata aslinya bahasa Persia, bukan bahasa dari bahasa Inggris. Ya kan? Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya anggur kan bukan, ya kan? Bukan itu. Ataupun juga bahasa Arab bukan. Bahasa Turki juga bukan. Itu asli yang awalnya dari bahasa Persia. Kemudian ada kata kismis. Kismis itu juga dari bahasa Persia. Ada lagi kata saudagar. Saudagar itu asli Persia. Kemudian nahkoda. Ada ratusan kata
itu asalnya adalah dari bahasa Persia. Nah, ini juga sebagai satu bentuk untuk mendekatkan budaya dari dua bahasa itu satu. Yang kedua, secara struktur, bahasa Indonesia ini kan bahasa yang strukturnya sangat sederhana, ya. Nah, sementara Persia itu strukturnya agak lebih rumit dalam struktur kalimatnya itu. Nah, jadi kalau masalahnya ketika kita membuat sebuah kalimat, orang Persia membuat kalimat dalam bahasa Indonesia, itu terlalu panjang kalimatnya. Sebaliknya kalau kita dari Indonesia kemudian membuat kalimat dalam bahasa Persia, itu selalu kurang. Apa yang kurang? Itu kurang pada bagian pada bagian penetapan pada predikat misalnya gitu. Itu seringkali ada persoalan pada penetapan predikatnya begitu. Gitu. Nah, kalau orang Persia itu lebih-lebihan, misalnya kata itu kadang-kadang misalnya tertukar antara jamak dan tunggal segala macam lagi itu. Itu ada beberapa persoalan ya gitu. Iya, Bapak. Kalau di Iran ya? Iya. Di Iran itu memakai kurikulum apa ya, Pak? Kenapa? Ketika Bapak mengajarinya. Di pas mengajar di luar negeri itu pakai kurikulum apa? Bapak mengajar itu pakai kurikulum apa? Gini, kalau saya dulu pernah melirik juga, itu kan ada buku BIPA ya, yang A1, A2, B1, B2, C1 itu ya kan, juga yang dibuat oleh BIPA itu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan ya juga. Saya mengambil dari situ sedikit, tetapi ada beberapa hal yang saya akhirnya membuat modul sendiri untuk kebutuhan, karena kebutuhan kampus berbeda dengan kebutuhan. Jadi begini, ini kan pelajaran BIPA pelajaran bahasa Indonesia yang khusus di kampus saya, itu bukan pada level S1, bukan pada level sarjana, tapi pada program pasca sarjana. Itu satu. Yang kedua, ini tidak diarahkan pada kemampuan untuk komunikasi, percakapan, tidak. Walaupun memang juga harus adalah sedikit mengenal tentang itu. Nah, diarahkan adalah pada target membaca, gitu. Pertama, kemampuan membaca teks, dan kedua memahami teks, membaca dan memahami teks. Sehingga saya harus membuat sebuah kurikulum yang mengarahkan supaya para mahasiswa dengan cepat dalam 1 semester dan 2 semester ini bisa membaca dan memahami teks dalam bahasa Indonesia. Kira-kira demikian. Terutama juga yang agak sulit adalah misalnya begini, mirip pelajaran bahasa Indonesia di sini itu mirip dengan bahasa Inggris untuk universitas. Ada English for purpose misalnya, Inggris untuk kebutuhan khusus gitu. Jadi ini diarahkan pada misalnya bahasa Inggris untuk jurusan hubungan internasional itu pasti akan berbeda dengan bahasa Inggris untuk yang didesain untuk jurusan misalnya manajemen atau ekonomi gitu, betul kan? Atau juga bahasa Inggris untuk jurusan teknik gitu. Nah, saya lebih setelah mereka oleh 1 semester dasar-dasar, nanti pada semester kedua mereka akan diberikan bekal untuk membaca teks yang sifatnya lebih spesifik terkait dengan disiplinnya, misalnya terutama masuk dengan hubungan internasional, dengan ilmu politik gitu. Nah, untungnya dalam pengajaran bahasa yang lanjutan ini itu sebetulnya hampir praktis, tidak terlalu banyak kesulitan. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu banyak menyerap dari bahasa Inggris untuk istilah-istilahnya. Misalnya kata politik, itu kan hanya penulisan saja yang berbeda, tapi pengucapannya kan hampir sama. Kemudian negatif, kemudian positif, kemudian ada beberapa teknik yang saya ajarkan, misalnya penulisan pada paradigm misalnya, itu kan penyebutan dengan penulisannya agak berbeda dikit, kemudian akhirnya kan ada diubah. Itu satu. Yang kedua, misalnya negatif, F ujung, kemudian
PI-nya itu kan diganti jadi F gitu. Nah, itu kita juga ajarkan teknik itu pengubahan kalimat itu. Terus misalnya bagaimana mereka juga harus bisa membaca dalam satu kalimat itu kira-kira inti kalimat ini satu paragraf misalnya apa gitu. Jadi ke arah isi, ke arah konten gitu. Kalau untuk cara mengajarnya Bapak ke mahasiswa itu gimana Bapak? Sedangkan kan siswanya atau mahasiswanya itu beda negara. Ya, saya tadi saya sudah di awal dijelaskan bahwa saya mengajar dengan pengantar bahasa Persia. Artinya saya menjelaskan struktur bahasa Indonesia dengan bahasa Persia dan saya mencoba memberikan dekatkan itu. Tapi ada hal yang membantu sekali. Rata-rata kalau karena saya mengajar di program pasca, kemampuan bahasa para mahasiswa juga, terutama bahasa Inggris itu baik, rata-rata di atas rata-rata, dan ada banyak hal yang membantu. Biasanya kalau yang kita lakukan adalah bahasa, saya sedapat mungkin mengajarkan bahasa Indonesia dengan teks-teks masih seolah-olah juga memang karena kita native kan ya, jadi hitungannya sebagai native, itu bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia, tapi itu agak sulit. Makanya salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mendekatkan pada struktur bahasa Inggris gitu. Dengan misalnya subjek, predikat, objek, misalnya itu kan struktur dasarnya ya yang kita jelaskan gitu. Nah, yang paling pertama kali saya jelaskan kepada mereka dalam struktur bahasa itu adalah ini penyebutan pada kata, misalnya kata ganti ya, juga kata ganti pertama, kata ganti kedua, kata ganti ketiga, itu yang paling pertama. Itu kan harus betul-betul dikuasai. Misalnya saya, aku, kemudian penyebutan itu, kemudian kamu, dan ini lagi, kemudian setelah itu kita masuk ke sedikit-sedikit ini struktur subjek, predikat, objek ini sebagai sesuatu yang dasar kita berikan kepada mereka, kemudian sedikit-sedikit kita masukkan juga kosakata-kosakata yang penting, kemudian masuk kepada teks sedikit-sedikit yang ringan, kemudian masuk ke yang lebih spesifik. Itu sebetulnya secara umum ya juga. Saya lebih banyak mengarahkan mereka pada tingkat praktis, kemudian membaca, kemudian memberikan teks, dan setelah itu diberi sedikit analisis, begitu segala macam lagi. Jadi memang ini arahnya agak, mungkin juga memang agak berbeda dengan pelajaran MIPA dari yang lain, karena kan kalau yang lain memang diarahkan bahwa berbicara, terus kemudian membaca teks atau memahami teks dalam bahasa Indonesia, kira-kira begitu. Ini agak spesifik, kenapa? Karena kebutuhan, jadi kan pada tingkat master itu, misalnya jurusan begini, kalau jurusan Asia Tenggara itu harus dipilih satu bahasa, selain memang bahasa Inggris itu jelas ya, satu bahasa lokal hitungannya, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu gitu yang dipilih gitu. Nah, kebetulan yang megang saya sejak kira-kira 4 tahun yang lalu. Ini program ini baru dibuka sekitar 6 tahunan, jadi masih program baru. Nah, sekarang sudah ada program untuk doktornya gitu. Jadi ini untuk program master, bukan untuk S1. Ya, pertanyaan lainnya? Baik, Bapak, untuk perbedaan mengajar bahasa Indonesia pada mahasiswa asing dengan mahasiswa orang Indonesia asli gimana, Pak? Iya. Kalau untuk perbedaannya mengajar bahasa asing dengan bahasa Indonesia asli, kalau begini, jadi yang paling pertama adalah, misalnya kalau kita mengajarkan bahasa asing
bahasa Indonesia untuk orang yang berbahasa Inggris, tentu kita harus menguasai bahasa Inggrisnya. Karena saya sekarang mengajar untuk mahasiswa yang rata-ratanya memang berbahasa Persia. Penguasaan bahasa Persia itu juga harus tentu saya harus menguasai, bukan hanya dalam kemampuan berbicara, tapi juga strukturnya harus betul-betul saya pahami seperti apa gitu, perubahan-perubahannya dan yang lainnya segala macam lagi. Dan ini agak rumit memang mengajarkannya karena kita memasuki dulu bahasa orang, kemudian kita menyampaikan kepada mereka dengan, nah yang rumit lebih lanjut sebetulnya pada begini, ada beberapa hal bahasa Indonesia itu sulit ditangkap maksudnya oleh orang-orang yang berbahasa Persia. Begitu juga dengan bahasa Persia itu ada, tapi ini sangat sedikit ya, kasus yang sangat kecil. Misalnya kata-kata yang contohnya penyebutan kata adalah itu kan sesuatu yang seringkali dihilangkan. Misalnya siapa namanya ini, sebutin salah satu aja. Rani, Bapak. Rani ya. Rani adalah mahasiswi universitas namanya. Ya, Sebutin. Wiranegara. Ya, ini PGRI Wiranegara misalnya. Rani adalah mahasiswi Universitas PGRI Wiranegara misalnya. Ini kan kata adalahnya dihapus ya. Rani mahasiswi, adalahnya kan hilang. Rani mahasiswi Universitas PGRI Wiranegara gitu. Atau misalnya Ali adalah mahasiswa Universitas Teheran. Ali mahasiswa Universitas Teheran gitu kan. Bagi kita itu adalah itu dihapus, itu nggak ada masalah. Tapi dalam struktur Persia itu jadi misalnya Ali Donetsk Teheran as. Itu kata as itu adalah adalah. Nah, kalau as itu dihilangkan, itu dalam strukturnya akan rusak semuanya. Jadi kalimat itu bukan kalimat yang lengkap. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, Ali mahasiswa Universitas Teheran itu sudah jumlah yang lengkap, tapi adalahnya itu adalah ini dihapus, kita kan nggak ada masalah. Tapi dalam bahasa Persia itu struktur yang tidak lengkap. Bahkan kalimat itu kalimat yang disebut dengan kalimat yang nokis, kalimat yang tidak lengkap gitu. Nah, ini sedikit hal-hal yang saya jelaskan kepada mereka, ini bisa dihapus, ini bisa dihilangkan. Nah, mereka ini tidak bisa dalam, ya saya juga jelaskan kepada mereka, ini ada perbedaan yang disebut dengan perbedaan dalam, nanti kalau mungkin saya nggak tahu ya, apakah diajarkan juga namanya psikologi bahasa. Kalau kita lihat dalam psikologi bahasa itu setiap bangsa itu punya struktur bahasa sendiri yang dipengaruhi oleh konteks kesejarahan bahasa mereka masing-masing. Itu konsep kebangsaannya. Nah, Persia ini punya konstruk kebahasaan yang cukup panjang, dan mereka itu berkaitan dengan bahasa itu adalah bagian yang penting ya, dan strukturnya juga menurut saya cukup rumit, cukup kompleks, dan juga cukup solid walaupun punya kaitan dengan bahasa Arab misalnya juga. Nah, kita nggak bahas itu ya, tapi bagaimana kaitan erat antara bahasa Persia dengan bahasa Indonesia inilah. Seorang dosen itu harus punya kemampuan untuk membuat hubungan dua konteks ini. Itu jadi nilai kesulitannya pada sisi itu. Dengan demikian, tidak semua ya juga punya kemampuan untuk memberikan penjelasan itu. Kalau yang gambaran umum ya kan begini, kalau misalnya pengajaran yang bahasa saja, kita ngajarkan dari awal strukturnya seperti percakapan yang di dalam BIPA kan. Kalau di BIPA itu kan percakapannya apa kabar, baik, kemudian ini selanjutnya pada hal-hal lain terus maju gitu. Nah, saya tidak terlalu mengikuti struktur yang ada pada BIPA karena memang targetnya berbeda. Kalau BIPA kan memang ke percakapan, kemudian ke teks juga. Nah, saya membuat struktur yang agak lain dengan pengajaran karena tujuannya juga untuk teks dan untuk target pada
ini pada konten, pada kemampuan mahasiswa untuk bisa membaca dan memahami teks. Gitu. Begitu. Untuk waktu Bapak mengajar bahasa Indonesia di mahasiswa asing, apakah di mahasiswa asing tersebut ketika melafalkan bahasa Indonesia adakah pelafalan yang kurang membuat mereka kayak susah banget gitu? Ya, pasti. Dan memang sebaliknya juga kita ketika kita mengucapkan dalam bahasa Persia itu banyak kalimat yang memang sampai sekarang misalnya aksennya itu mungkin juga tidak benar-benar tepat dan itu sulit sekali. Misalnya kalimat yang punya ini misalnya banyak kalimat yang di saung itu punya mereka cukup kesulitan. Misalnya wali songo LG itu agak sulit di mereka baca. Songo itu mereka akan baca songgo karena nggak bisa itu digabung itu untuk pelaparannya itu sulit sekali untuk Persia. Misalnya wali songo pasti mereka bilang wali songo itu ininya nggak pas gitu. Jadi agak lucu gitu. Terus misalnya pengucapannya menjadi agak cadel gitu dalam pembacaannya. Iya, ya itu bukan iya kita, tapi ada kayak ditahan gitu modelnya gitu kayak nggak terbuka gitu ya. Itu masalah aksen ya dan memang itu mirip juga orang-orang bule yang bahasa Inggris kemudian ketika belajar bahasa Indonesia kan ya ada barrier dikit lah kira-kira karena kan pelafalannya agak berbeda. Kira-kira Persia agak mirip-mirip begitu sih, walaupun dalam tulisan agak mirip dengan Arab, kira-kira begitu. Tapi secara umum bahwa kemampuan untuk bisa membaca itu ya menurut saya juga penting untuk disolati gitu. Karena kan yang jadi kalau saya berpikiran begini, pelajaran bahasa itu sejak awal saya sudah sampaikan kepada pihak kampus sebetulnya apa targetnya karena saya pengalaman mengajar ini kan bukan hanya sekarang di kampus saja, sebelumnya saya di pusat bahasa juga di universitas yang sama tapi pusat bahasanya untuk para mahasiswa. Kalau sekarang kan masuk kurikulum ya. Nah kalau sebelumnya di pusat bahasa, nah di pusat bahasa itu tantangannya beda lagi. Nah sebelumnya juga saya mengajar 2 tahun di untuk para expert, para ahli. Nah itu juga tantangannya beda. Untuk para ahli ini kan mereka sudah ahli, sudah doktor, sudah bidangnya masing-masing, tapi mereka butuh butuh untuk mendapatkan dasar-dasar untuk menguasai bahasa Indonesia dan skill untuk bisa membaca teks misalnya. Nah, kalau para ahli ini tidak, mereka juga tidak, karena juga memang untuk betul-betul ahli dia harus juga ke Indonesia dan segala macam, mereka waktunya juga tidak begitu banyak, tetapi mereka butuh bagaimana bisa mengakses buku gitu. Jadi saya membuat kurikulum sendiri untuk menyusun ini di luar ini ya, di luar yang kampus ini pengalaman kejadian 4 tahun yang lalu saya mengajar khusus selama 2 tahun untuk para ahli Indonesianis itu bagaimana misalnya teks bahasa Indonesia dalam berbagai bentuk ini kita ambil secara random, kemudian kita ajarkan strukturnya dan diujikan kepada mereka, ini akan mulai terlambat itu. Tetapi kebanyakan memang rata-rata mereka karena kemampuan bahasa Inggris juga bagus, bahasa Arabnya juga bagus, ada beberapa yang masih bahasa Urdu dan lainnya. Nah, dua bahasa ini, kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab itu bagus sekali untuk mereka cepat menyerap terhadap bahasa Indonesia, terutama bahasa Inggris karena kan struktur yang bahasa Indonesia modern ini sebetulnya kan banyak mengambil dari baik itu strukturnya ataupun kalimatnya sendiri banyak mengambil dari bahasa Inggris yang sekarang ya kira-kira begitu. Jadi dari sebagian besar tujuan mahasiswa asing itu hanya untuk bisa membaca bahasa Indonesia saja atau untuk yang lain, Pak? Ya,
bahasa Indonesia juga mengakses situs misalnya berita-berita politik di koran, di internet, situs media segala macam lagi ke sana. Karena kan outputnya begini kan, ini karena dibuat untuk program pasca sarjana bukan untuk S1 ya. Juga ini kan mereka juga tidak banyak waktu yang ada untuk belajar itu. Kecuali memang misalnya saya mau khusus misalnya tentang itu, dan itu 1 minggu perlu berapa kali. Sementara ini kan sistemnya adalah sistem kurikulum universitas yang waktunya sangat singkat, dan mereka juga arahnya adalah sebetulnya ini kan program itu dibuat mereka menjadi analis atau mereka jadi nantinya untuk setelah doktor mereka kan diarahkan jadi ahli di bidang Asia Tenggara misalnya, seperti itu kira-kira. Tentu harus tahu struktur bahasanya, kemudian penguasaan pada teksnya segala macam. Adakah pengalaman yang menarik atau unik selama mengajar di Iran, Bapak? Ya, yang mengajar pengalaman unik itu, saya bertemu dengan banyak mahasiswa dan dengan berbagai latar belakang ya. Artinya ada yang latar belakangnya memang di bidang macam-macam. Ada yang dengan juga beragam etnik ya. Artinya dengan banyak ragam ini tentu kita juga bisa belajar juga banyak dari mereka gitu. Nah, yang menarik sebetulnya begini, pada banyak hal ternyata dekat bahasa Indonesia dengan bahasa Persia itu juga yang saya pelajari di sini. Misalnya juga kalau kita mundur lagi ke sejarah, ada misalnya tentang Hamzah Pansuri, itu adalah bapaknya ini bahasa Melayu kan. Bahasa Indonesia kan juga mengambil dari bahasa Melayu, itu juga banyak dipengaruhi oleh sastra Persia. Nah, yang menarik sebetulnya adalah bagaimana menerjemahkan karya-karya penting dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Persia. Nah, sekarang yang membuat saya tertarik itu adalah mereka sudah mulai tertarik untuk mempelajari lebih jauh terkait dengan literatur Indonesia. Nah, tinggal bagaimana dukungan dari pemerintah Indonesia untuk mendorong itu penerjemahan teks-teks ke dalam bahasa Persia misalnya. Nah, bagi saya yang menarik sebetulnya pada interaksinya, terus kemudian juga pada bagaimana kita mempelajari hal yang baru, pada bagaimana mereka juga menyerap apa yang kita lihat dari yang kita ajarkan terkait dengan Indonesia, terus ketertarikannya juga, bahkan ada yang banyak akhirnya mengikuti program pengajaran dalam mahasiswa itu ya, dalam ke Indonesia akhirnya datang gitu juga. Begitu. Oke. Bapak, ini dari penonton kami ingin bertanya, apakah boleh Bapak? Iya, silakan. Saya mau sambil copin ini ya, baterainya kayaknya udah mau habis. Silakan, langsung aja. Baik, Bapak. Bagi para audiens, silakan bertanya di kolom komentar, nanti akan kami bacakan untuk pertanyaannya kepada Bapak. Ya, teman-teman yang ingin bertanya. Ya, Ayo, tanya apa?
udah jauh semua ya. Yang kontak saya siapa ini? Ini ya, Rani ya? Ya, Sambil nunggu teman-teman ada yang bertanya, ada pertanyaan lagi dari kami, Pak. Bagaimana Anda mengukur kemajuan siswa dalam belajar bahasa Indonesia dan apa yang Anda lakukan jika mereka mengalami kesulitan? oke. Mengukur kemajuan siswa, begini, karena menurut saya ini kan kemampuan dalam pengajaran itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dosen, si pengajarnya ini. Dan dosen ini ada dua faktor. Dia punya kemampuan, skill menyampaikan komunikasi, itu satu. Yang kedua juga, yang lebih penting adalah skill bagaimana penguasaannya terhadap materi yang disampaikan. Ya, kalau sekarang tentang bahasa Indonesia, ya, dia harus menguasai tentang Indonesia. Nah, penguasaan ini pun juga, itu kan skill itu berkaitan dengan bagaimana tadi kalau pertama komunikasi, yang kedua tentang konten, yang ketiga terkait dengan bagaimana wawasan, ini juga penting. Artinya seorang dosen sebetulnya harus juga menguasai, bukan menguasai sedikit banyak ya, walaupun mungkin saya bukan psikolog, tapi saya sedikit banyak saya juga harus tahu tentang psikologi bahasa. Artinya terkait dengan bahasa Indonesia misalnya gini, mengapa bahasa Indonesia itu strukturnya sederhana? Karena bahasa Indonesia ini lahir dari masyarakat Melayu yang interaksinya juga tidak mengenal kelas status sosial yang dalam bahasa. Misalnya gini, kalau saya punya pertanyaan nih sama para mahasiswa sekarang, kenapa yang dipilih menjadi bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Melayu yang dikembangkan menjadi bahasa, bukan bahasa Jawa misalnya? Ada yang jawab nggak? Silakan. Nah itu juga jadi pertanyaan itu di kelas. Ada yang mau jawab nggak? Kenapa? Bukan bahasa Jawa, atau bahasa Sunda, atau bahasa yang lain. Gitu. Itu kan kembali kepada Sumpah Pemuda, ya kan? Dan kedua juga secara struktur itu bahasa Melayu itu adalah bahasa yang paling sederhana, sehingga bisa dipakai oleh banyak kalangan. Kalau kita menggunakan misalnya katakanlah bahasa Jawa, itu kan punya stratifikasi bahasa untuk begitu juga dalam bahasa Sunda. Misalnya mengatakan makan, saya makan, dia makan, mereka makan. Itu makan itu kalau dalam stratifikasi dalam bahasa Jawa atau Sunda itu kan akan bertingkat dengan sesuai dengan siapa yang kita hadapi. Kalau ya karena di sini juga para mahasiswa ini kan bahasa Jawa. Tentu bahasa Jawa untuk yang ada bahasa Jawa Moko, ada bahasa ini nih. Ini ada problem sebetulnya. Nah dalam bahasa Melayu relatif lebih praktis, makan ya makan. Itu satu hal. Dan ini jadi diskusi di kelas sebetulnya. Karena kita memang bukan arahnya memang ke dalam bahasa langsung gitu. Oke, itu satu. Yang kedua juga terkait dengan kemampuan pada ini tadi. Jadi wawasan itu juga harus penting untuk dimiliki sedikit banyak. Karena pertanyaan-pertanyaan ada kadang-kadang yang aneh tadi. Pertanyaan ke mahasiswa misalnya, kenapa kata contoh tadi, saya berikan contoh misalnya kata adalah itu. Dalam bahasa Persia itu penghapusan kata adalah itu tidak akan terjadi. Dan itu dianggap kalimat yang kita bisa menghapus itu. Kata adalah, saya jelaskan di awal tadi, Rani adalah mahasiswi, misalnya, tadi Universitas PGRI di ini misalnya, Rani mahasiswi, langsung saja Rani dihapus. Nah itu juga. Kemudian dalam teks katanya itu. Nah ini sulit katanya itu dijelaskan ke mereka. Tetapi untungnya dalam pandangan kata
versi itu ada dekat gitu. Nah artinya sekarang tadi kesulitannya apa? Kesulitan kalau kita tidak menguasai struktur bahasa pengantarnya, maka tidak bisa dijelaskan kepada mereka gitu. Itu. Selain itu juga hal yang lebih penting lagi adalah pada kesulitan lebih besar adalah bagaimana kita mencari dan mengupdate bahan ajar. Jadi saya setiap semester saya mengupdate, mengubah terus kurikulum karena tuntutannya akan berbeda terus. Misalnya terutama untuk bahan ajar teks ya, kalau struktur kalimat apanya tetap masih itu, tetapi misalnya bahan ajar itu akan selalu saya update karena kampus juga memberikan perkembangan tantangan lain misalnya. Terus penguasaan pada kosakata juga penting kan, juga ini kosakata Indonesia yang penting apa saja, kemudian bagaimana menyusun kalimat segala macam lagi. Dan yang terakhir sekarang ini adalah dengan perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, misalnya pertanyaan tadi, bagaimana cara mengukur kemampuan siswa dan bagaimana mengatasi jika mahasiswa punya kesulitan tentang itu. Nah, cara mengukurnya adalah saya memberikan proyek kepada mereka, proyek-proyek kepada mereka, tugas. Dari tugas itu saya bisa memberikan penilaian. Terus bagaimana kalau mahasiswa menggunakan AI misalnya, atau Google Translate misalnya gitu untuk menerjemahkan itu. Nah, kita juga harus punya kemampuan untuk bagaimana menilai bahasa AI dan bahasa manusia. Gitu. Ada banyak cara sebetulnya, salah satu misalnya menggunakan aplikasi juga itu untuk menilai ini memang dibuat oleh mesin atau tidak. Tapi yang paling penting justru bukan pakai AI, bagaimana pada kemampuan kalau begini, kalau kita sering kali mengajar dan tahu ini bahasa mesin dan ini bahasa manusia, itu ada berbeda. Dan kita misalnya tahu di kelas ini perkembangan anak ini seperti apa juga, kita akan bisa memantau juga. Nah, ada satu cara yang saya sering lakukan, saya minta mereka menyelesaikan tugas di kelas. Misalnya, pada 10 menit terakhir, atau 15 menit terakhir, saya akan mengalokasikan pada tugas. Dan itu adalah mengevaluasi hasil hari itu. Jadi, 15 menit terakhir pertemuan itu saya mau memberikan evaluasi. Misalnya pengajaran saya apakah bisa dipahami oleh mereka atau tidak. Gitu macam lagi. Itu juga ada evaluasi. Kira-kira begitu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan ya dari. Halo, suaranya mati ya? Mohon maaf Bapak, ini ya mohon maaf. Ini dari audiens yang bertanya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pembelajar dalam memahami ataupun menginterpretasikan bahasa Indonesia? Ya, begini, kalau targetnya adalah 2 semester, rata-rata mereka 2 semester itu cukup ya untuk hal-hal yang sederhana lah. Jadi ya 2 semester itu 1 tahun sebetulnya, karena memang frekuensinya tidak banyak di pertemuan di kelas. Jadi kita mendesain sesuatu itu kan harus realistis. Karena pertama target tatap mukanya sedikit. Ini kan untuk program master ini tatap muka sedikit, tapi beban banyak. Akhirnya kan tugas yang dibanyakin kepada mereka. Terus saya juga memberikan selain ini kan juga ada kita tugas juga memberikan review ya, review teks misalnya segala macam lagi. Jadi lebih banyak ke mereka bagaimana penguasaan pada membaca teks dan bisa memberikan analisis pada teks itu. Artinya begini, lebih banyak ketika sekarang ini, jadi saya menempatkan bahasa itu sebagai bukan bahasa sebagai bahasa, tapi bahasa sebagai media bagi mereka untuk mempelajari, untuk mencapai tujuan yang ingin mereka harapkan. Misalnya begini,
program master itu didesain untuk siapa? Untuk orang-orang yang nanti output ya, dia akan menjadi misalnya diplomat, akan menjadi untuk diplomat di negara tujuan, misalnya kajian kawasan Asia Tenggara, atau dia bekerja di lembaga yang terkait dengan itu, atau dia menjadi jurnalis yang menulis tentang itu. Nah, tiap orang ini akan berbeda-beda tujuannya. Nah, bagaimana juga saya bisa memberikan evaluasi dengan berbagai banyak itu kondisi itu. Nah, yang penting adalah sebetulnya bagaimana satu hal yang agak sulit ditransformasi adalah rasa berbahasa sebetulnya, karena ini kan juga bukan sesuatu yang bisa diberikan langsung, tetapi ada juga beberapa mahasiswa yang bisa sampai bisa mentransferkan itu rasa berbahasa itu juga agak sulit, tetapi rata-rata memang di atas 1 tahun gitu. Tapi kalau untuk yang ngomong itu butuh sekitar 1 tahun, kira-kira gitu, 2 semester. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum Bapak Tristan. Selamat datang Ya, terima kasih. kami bersama narasumber Bapak Dr. Furkon dari dosen Asia Tenggara. Iya, terima kasih Pak Dokter sudah berkenan untuk berdiskusi bersama kami. Ya, sama-sama. Ya. Mohon maaf ini kalau merepotkan. Ya. Senang sekali saya kesempatan bisa berdiskusi, bisa ngobrol dengan para mahasiswa juga dari kampus ini. Semoga sukses dan saya pikir juga penting memang untuk menyebarkan bahasa Indonesia. Banyak keunikan bahasa Indonesia ini kan memang banyak keunikan dan penting juga sebagai bagian dari identitas orang Indonesia. Ini juga penting. Ya, oke. Ya. Iya, luar biasa Pak Dokter. Ya. Silakan dilanjut teman-teman kalau ada pertanyaan lagi. Ini harusnya jadi kesempatan terbaik ini untuk bertanya kepada ahlinya yang sudah menginternasionalisasi bahasa Indonesia ya, Pak Dokter gitu ya Pak Dokter ya. Karena kan sudah diakui bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Jadi teman-teman, insya Allah ini ilmu yang bermanfaat ketika kita tahu bahwa banyak juga orang-orang Indonesia yang aktif untuk menginternasionalisasi bahasa Indonesia. Silakan dilanjutkan teman-teman. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin kami akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Sweet. Di era digitalisasi ini, apakah Bapak mengajar juga menggunakan cara digital dalam mengenalkan bahasa Indonesia kepada mahasiswa asing? Ya. Ada beberapa hal, saya kadang-kadang juga memutarkan film gitu, tapi ada beberapa tantangan ya. Tentu juga kita menyesuaikan film-film yang cocok dengan kultur mereka itu juga. Nah, kita memilih itu aja sih. Sebetulnya tidak sulit karena memilih kontennya saja yang tepat gitu kan. Nah, yang paling persoalan sebetulnya adalah pada keterbatasan waktu karena tatap mukanya sangat sedikit. Tetapi beban ininya sangat besar, jadi akhirnya tugas yang sangat banyak sekali membuat review dan yang lainnya untuk para mahasiswa ini. Nah, yang repot lagi adalah bagaimana menyusun ujian. Jadi saya tiap semester itu selalu mengganti terus soal-soal ujian. Jadi bukan itu saja, karena yang sebelumnya juga mereka akan mengupdate dan tantangannya sangat besar. Yang selanjutnya yang tantangan yang agak sulit lagi adalah sebetulnya pengalamannya. Untuk program pasca ini kan program yang secara range usia itu hampir tidak ada batasan. Ya. Jadi ada kadang-kadang kita ya mahasiswa saya itu yang fresh graduate itu yang dari S1 langsung lanjut kan rata-rata masih muda.
umur 22 misalnya 23 itu bahkan ada yang karena mereka masuknya lebih muda gitu, ada yang baru 21 itu udah masuk S2. Nah, tapi ada juga yang di atas 50-an dan sudah tua gitu mau belajar lagi. Nah, yang tua ini biasanya agak kesulitan dengan mengikuti yang muda ini, karena kan juga penguasaan bahasa ini kan penguasaan juga yang butuh ini ya, ada sedikit hafalan gitu. Ini kan juga agak tantangannya yang agak sulit bagi yang sudah agak tua. Nah, lantas gimana? Nah, saya sering membuat ini juga mungkin berbeda ya. Saya membuat struktur bahasa ini sebelumnya ada yang disebut dengan kontrak belajar. Jadi saya membuat kontrak belajar dengan para mahasiswa. Jadi begini sebetulnya. Pertama, saya menyampaikan kepada mahasiswa bahwa yang diminta oleh kampus adalah ini kurikulumnya. Ini. Kemudian saya menyusun kurikulumnya ini. Nah, terus mahasiswa pada pertemuan pertama saya tanya di mana kerjanya, apa latar belakangnya segala macam lagi, tuntutannya apa, dan tingkat ekspektasi, tingkat harapan mereka terhadap masa pelajaran ini apa. Kita masukkan, kemudian kita bicara. Nah, satu pertemuan itu khusus membahas terkait dengan kepentingan bersama dari kontrak belajar ini. Nah, setelah dipelajari, akhirnya kita juga menyusun ulang bagaimana kurikulumnya yang sesuai dengan waktu yang terbatas itu, termasuk juga ada beberapa orang yang mungkin secara usia sangat jauh dan yang lainnya. Akhirnya diambil dari sekian banyak ini, rata-ratanya seperti apa, dan itu yang dijadikan sebagai bahan acuan. Makanya saya selalu mengupdate kurikulum karena tuntutannya akan selalu berbeda. Misalnya pada beberapa semester yang sebelumnya, saya punya mahasiswa yang background-nya itu dari arsitektur. Ada sekitar berapa orang gitu. Tapi dia bekerja di Kemlu. Nah, sini gitu. Nah, kan beda itu ini ya. Nah, tapi ini akan memberikan pelayanan. Kemudian dia misalnya sudah ada yang mengambil jurusan ini, apa namanya, SKS ini hampir mau untuk hampir selesai ya. Kira-kira begitu. Semester bukan, ada yang 1, ada yang 2, ada yang juga 3, 4. Artinya kan ketika 3, 4 itu sudah selesai dia semester 3 itu. Nah, tinggal 4-nya kan tesis itu. Nah, kebanyakan adalah yang menarik justru bahasa Indonesia ini, ide-ide di kelas ini jadi bahan untuk tesis misalnya. Terkait misalnya beberapa hal, ada yang kemarin mengambil isu tentang maritim, bagaimana pengaruh Cina dan Amerika Serikat terhadap kebijakan maritim Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan terhadap bahan-bahan tentang isu itu kan juga diakses dalam bahasa Indonesia di koran ataupun di buku-buku dan yang lainnya segala macam lagi. Nah, kebutuhan ini ditambah dengan misalnya mereka juga punya masih terhadap literatur bahasa Inggris dan yang lainnya. Nah, arahnya ke sana sebetulnya. Nah, di kelas ini kita membuat desain belajar sesuai dengan kebutuhan yang ada ini. Jadi bagaimana efektivitas misalnya dari pertemuan pertama sampai terakhir. Nah, saya mengalokasikan pertemuan pertama itu tidak membahas, tidak ada tatap muka langsung belajar, tetapi membicarakan tentang yang disebut sebagai kontrak belajar itu. Nah, kontrak belajar ini nanti disepakati oleh semua yang ada di kelas dan semua berjalan berdasarkan itu. Nah, lalu apakah kontrak belajar ini keluar dari kurikulum? Tidak. Itu juga masuk, ada namanya kepentingan kampus, ada juga kita juga sebagai dosen dan juga mahasiswa di situ. Jadi ada semua kepentingan bersama ditampung di situ, dan cara ini saya lihat efektif untuk apa? Progres kelas. Kalau tadi bagaimana mengukur progres berdasarkan ini, nanti nilai rata-rata itu kan keluar juga. Karena beda proses belajar untuk program pasca dengan program S1, karena kan ini lebih mengarah pada aktivitas mahasiswa untuk progres mereka, untuk tujuan mereka nanti misalnya sesuai dengan bidangnya dan lainnya. Dan kebanyakan memang kan rata-rata mereka ini ya sebagian ya, ada yang memang bekerja di bidang-bidang tertentu. Ini juga bagaimana program ini mendukung
terutama mendukung ke tesis, kemudian mendukung ke bidang kerjaan mereka yang lain, begitu. Baik, terima Jadi kasih. kuncinya adalah clue-nya bagaimana bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa jembatan peradaban. Ini menurut saya clue yang penting. Jadi kalau saya melihat bahasa ini juga dari sisi ini ya, kalau kita sekarang ribut terkait dengan hirup-pikuk politik dan yang lainnya, kalau saya melihat dengan bahasa ini ada hal yang bisa kita kembangkan lagi terkait dialog, terkait dengan bagaimana saling mengenal budaya antar bangsa segala macam lagi. Gitu. Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Yen 031. Izin bertanya, bagaimana Bapak mulai bisa mengajari bahasa Indonesia kepada mahasiswa di Persia? Apakah ditunjuk oleh instansi di sana dan apakah Bapak sebelumnya memiliki basic mengajar bahasa Indonesia? Dan apakah Bapak juga pernah mengajar bahasa Indonesia di Universitas Indonesia? Iya, begini. Jadi saya basic saya adalah pendidikan saya agak tidak linear, tapi juga saya basic saya teknik sipil, tapi juga saya punya background ekonomi dan filsafat, tasawuf, dan doktor saya di bidang manajemen. Terus juga ada program Business Studies, jadi ada beberapa disiplin. Nah, apakah itu juga membantu untuk pengajaran bahasa Indonesia saya? Ya, membantu dalam apa? Dalam mengembangkan kurikulum, dalam mengembangkan metode. Gitu. Jadi saya punya beberapa perspektif untuk mengajar bahasa Indonesia ini. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan bagaimana saya mengajar. Jadi saya bekerja juga di lembaga mediasi ini di Iran, selain sebagai dosen. Kemampuan untuk bekerja di media ini kan saya juga mengedit dan yang lainnya juga itu memperkaya ini tadi diksi ya, pilihan dan segala macamnya juga ini membangun kemampuan untuk ini rasa berbahasa ini juga penting dalam bahasa. Jadi diksi ini kan juga walaupun makna sama, kata misalnya kata kita mengatakan bahwa misalnya kata kecam itu beda dengan kata kutuk misalnya, itu yang berkaitan dengan nada negatif. Tetapi misalnya kata memberikan apresiasi terhadap misalnya ini kan apresiasi atau memberikan dukungan. Kata dukungan apresiasi sebetulnya hampir memiliki satu makna, tetapi ini kan ketika diksinya dipakai dengan yang tepat, nah kadang-kadang ada pemakaian kata ini yang tidak tepat. Nah, ini membantu saya untuk mengotak-atik bahasa. Nah itu satu memberikan saya untuk memberi insight ya, wawasan. Yang selanjutnya bagaimana saya mengajar. Jadi sistem ini ketika saya bekerja dan dulu sudah banyak secara personal orang-orang Persia yang minta saya untuk mengajar ya awalnya begitu. Nah sekitar 7 tahunan yang lalu itu ada lembaga profesional minta saya untuk mengajar beberapa orang dokter lah. Sudah mereka memang ahli yang terkait Asia Tenggara, sudah menulis buku dan yang lainnya. Jadi itu tantangan besar buat saya. Kenapa saya mengajar orang-orang yang sudah ahli, dia menguasai bahasa Arab, dia menguasai juga bahasa Inggris, Persia jelas, kemudian ada bahasa-bahasa lainnya yang kuasai, ada paling tidak 2-3 bahasa, 4 bahkan, itu mereka kuasai, dan mereka ingin menambah kemampuan bahasanya dengan bahasa Indonesia. Untuk apa? Untuk bisa mengakses, karena mereka ini adalah para ahli gitu, terkait dengan Asia Tenggara. Waktu wawancara untuk rekrutmen, saya ditanya oleh mereka, apa yang Anda miliki untuk bisa mengajar kami? Kebutuhan kami adalah ini disebutkan. Kami ini untuk mengajar bahasa Indonesia berkait dengan akses literatur juga dan
Artinya yang dibutuhkan oleh seorang pengajar bahasa Indonesia yang untuk kami bukan hanya dia bisa berbicara bahasa Indonesia, dia bisa mengajar bahasa Indonesia, tapi juga memiliki wawasan tentang keindonesiaan. Ini penting juga, dan ini memberi saya hal yang penting bahwa penguasaan terkait dengan keindonesiaan kita itu justru menjadi hal yang dibutuhkan di luar. Wawasan tentang Indonesia kita, misalnya apa wawasan Indonesia kita tentang sejarah Indonesia terkait dengan banyak hal, terus juga keterkaitan bagaimana para tokoh-tokohnya, pendiri bangsa, kemudian para pemikirnya, isu-isu yang muncul di permukaan dan yang lainnya lah. Ketika dalam wawancara untuk rekrutmen itu, akhirnya diskusi cukup panjang, akhirnya mereka memilih itu dengan pertimbangan tadi, dan setelah kira-kira 2 tahun cukup berjalan. Nah dari sini ada banyak tawaran termasuk juga di pusat bahasa. Nah setelah lewat dari pusat bahasa ini, kemudian jadi prosesnya cukup panjang masuk akhirnya menjadi pengajar. Ini karena dari lembaga ini kemudian masuk ke pusat bahasa, saya ngajar ke pusat bahasa sekitar 6 bulan, nggak lama. Setelah itu diminta oleh fakultas untuk mengajar, dan sudah jalan sekitar 4 tahunan lebih. Begitu kira-kira. Ya, begitu ya. Jelas kira-kira. Jelas Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Lulu Sahab, bagaimana respon mahasiswa di sana saat belajar bahasa Indonesia yang terkenal dengan banyaknya kosakata yang kita punya? Apa tantangan terbesar Ustadz selama mengajar bahasa Indonesia untuk warga asing di sana? Iya, sebetulnya begini, kalau bahasa itu kan luas ya. Artinya saya setuju sekali bahwa bahasa itu tergantung pada tujuan. Jadi kalau orang, saya sering tanyakan, kalau mahasiswa bertanya, apa tujuannya belajar bahasa ini? Apakah hanya memenuhi kuliah saja? Gitu, saya biasanya agak kurang respect terhadap mahasiswa yang, ya saya yang penting ini lulus saja sudah. Ya sudah, kalau memang itu. Tapi ada juga banyak yang mahasiswa yang tujuan saya belajar bahasa ini adalah saya mau ini tesis saya misalnya, saya mau ngambil ini gitu. Dia sudah menyodorkan, bahkan baru dia mau masuk semester 1 dan 2 gitu. Ini karena menarik juga buat kita tantangan juga. Nah, tadi terkait dengan jumlah kosakata bahasa Indonesia kita segala macam lagi. Nah, kalau saya sempat menguat dulu itu beberapa, bahkan ini jadi tugas ya. Jadi tiap kali pertemuan itu saya selain ngasih tugas, saya bilang dalam waktu yang sekian ini maka kosakata yang Anda kuasai secara otomatis akan menjadi sekian. Kenapa? Karena sudah dicicil dari pembagian pertemuan itu. Jadi saya pertemuannya tidak lama. Saya mencoba untuk melakukan begini. Kalau saya selalu percaya cara yang efektif itu adalah akan menghasilkan hasil yang efektif, hasil yang baik. Bukan durasinya yang lama ataupun yang sangat panjang. Ya itu juga bisa, tapi tergantung beberapa tujuan. Kadang-kadang juga durasi lama atau juga misalnya waktu yang sangat panjang itu juga tidak efektif. Nah, rata-rata pengajaran itu adalah 1,5 jam. Nah, dalam 1,5 jam itu saya selalu membagi. Pertama, misalnya dalam pertama 15 menit itu adalah saya pembukaan. Kadang-kadang saya mereview yang sudah dilakukan sebelumnya banyak. Kemudian setelah itu setengah jam saya ngasih materi. Setelah itu kita diskusi juga. Artinya diskusi itu kemudian mereka mahasiswa presentasi, membaca teks, mereka memberikan ini, kemudian saya uji. Nah, ada waktu terakhir itu kadang-kadang hanya mungkin 10 menit atau 5 menit saya memberikan evaluasi. Nah, evaluasi itu semacam kuis, tes saya di situ kepada mereka hasil apa yang sudah ini. Nah, dari situ terpantau selain nanti PR mereka kasih lagi. Nah, kalau penguasaan bahasa itu memang itu ada masalah juga. Hafal kosakata itu, apalagi kosakata yang dianggap agak panjang. Tapi yang menarik adalah secara struktur
struktur kalimatnya bahasa Indonesia itu adalah struktur yang sangat-sangat sederhana. Jadi rata-rata mereka punya kesulitan itu memang menghafal kosakata itu. Tetapi sekarang saya sering membuat kosakata itu didekatkan dengan bahasa-bahasa yang ada di dalam mereka, misalnya, atau juga dalam bahasa Inggris. Nah, untungnya atau juga memang mungkin juga saya melihat ada kelemahan ataupun juga kekuatan ya bahasa Indonesia menerap kosakata dalam bahasa Inggris. Mudahnya adalah untuk penyampaian itu sangat-sangat mudah. Kalau kita lihat semua hampir, apalagi dalam literatur politik, itu hampir semuanya dalam bahasa Inggris. Kita mau apa? Ilmu politik, ada filsafat, ilmunya aja sudah. Nah, ilmunya ini kan ilmu dalam bahasa Persia. Ilmu politik misalnya saya umumkan, mereka ketika mengatakan ilmu politik, itu maksudnya adalah ilmu politik, ilmu siasi misalnya, kan bahasa Persia siasi, kan politik kan Inggrisnya aja. Nah, kita berikan clue-clue bagaimana mereka juga. Nah, sebelum saya lupa sampaikan di sini. Pertemuan pertama biasanya saya selain membuat kontrak belajar dengan mereka, saya menjelaskan sedikit terkait dengan genealogi bahasa Indonesia itu, misalnya gini, budaya mana yang mempengaruhi terhadap bahasa Indonesia. Misalnya dalam bahasa ada kosakata dari bahasa Belanda masuk, kemudian bahasa Arab masuk, kemudian dari bahasa Persia juga masuk. Nah, kita membuat klaster. Nah, di sini bagaimana pola pengaruh ini. Nah, ini membuat kata nah dari situ mereka juga sudah mulai diarahkan. Ada dalam teknik bahasa itu namanya guessing, teknik untuk mengira-ngira dalam bahasa itu, dan itu memberi pengaruh pada bagaimana dia bisa membuat apa ya, kemampuan untuk mengira-ngira teks misalnya materi dan lainnya itu. Saya berikan beberapa clue. Nah, dari situ kan mereka juga terlatih untuk membaca teks satu redaksi paragraf misalnya. Ini paragraf ini maksudnya ini juga kira-kira gitu. Nah, kemampuan itu yang harus dimiliki oleh mereka. Jadi kita memberi pancing kepada mereka, bukan ikannya, kira-kira gitu. Masalah lain kosakata itu sekarang kan saya juga modelnya dalam belajar ini juga tidak menutup akses teknologi. Artinya misalnya mereka mau buka Google Translate atau AI atau yang lain segala macam, silakan. Tapi saya tegaskan, dalam satu kalimat itu menderet kalimat ini sendiri itu mungkin hasilnya bisa, tapi banyak hal yang justru malahnya kembalikan. Kenapa? Pada penguasaan pada struktur yang harusnya pasif jadi aktif misalnya. Itu juga. Nah, ini kita kasihkan juga clue-nya. Kalau kosakata ini kan mereka bisa akses dari kamus, translasi dan lain-lain. Kira-kira itu. Yang paling penting justru menurut saya adalah memberi pengajaran pada struktur. Terutama tadi banyak yang paling sulit sebetulnya bukan pada menghafal teks itu, karena begini, ada kalimat, ada struktur yang misalnya itu sulit. Itu sulit mengajarkan bagaimana cara menghafalkan dengan gitu. Karena dalam struktur bahasa Persia ini adalah struktur secara struktural ya, gramatikal bahasanya atau bahasanya. Ini orang-orang Persia ini yang kadang-kadang agak diotak-atik misalnya. Kenapa? Karena begini, yang nyusun kalau ini juga para mahasiswa mungkin yang tahu, si Bawa itu yang nyusun gramatikal bahasa Arab itu orang Persia. Dia bisa mengotak-atik bahasa Arab, bahasa Persia sendiri. Kadang-kadang mereka juga otak-atik. Maksudnya gini, ada rasionalisasi dalam bahasa. Nah, bahasa Indonesia itu punya kelemahan sebetulnya. Kadang-kadang rasionalisasi yang itu memang ada, kaidah-kaidah hukum itu akan begini. Tapi dalam rasionalisasinya masih secara logik ini juga. Nah, makanya ada namanya konteks. Saya selalu ketika menjawab mereka, saya bilang gini, struktur psikologi sebuah bangsa ketika melahirkan bahasa ini juga penting itu untuk penjelasan begini. Nah, memang lagi-lagi ini ada perbedaan yang saya sampaikan itu ya agak multi disiplin ketika makanya tuntutan bagi saya selalu juga harus belajar
terkait dengan bagaimana psikologi bahasa, sedikit terkait dengan bagaimana proses misalnya pembelajaran untuk orang dewasa, pembelajaran untuk orang yang tadi untuk program master ini kan istilahnya disiapkan untuk memang belajar yang otonom kira-kira gitu, yang dia juga harus mencari, tapi juga di sisi lain kita juga tidak membiarkan begitu saja. Ini kan dinamika dalam proses pembelajaran ini juga penting, dan ini memberikan pengaruh terhadap hasil gitu yang diinginkan gitu. Nah, kelemahannya adalah apa? Kelemahannya pada model yang saya terapkan, karena memang dari awal tujuannya adalah untuk membaca, bukan untuk komunikasi. Mereka tidak banyak yang dari awal tidak ada yang masuk ke sana. Dan lagi-lagi memang ini kan butuh waktu. Saya sudah menghitung untuk menyelesaikan BIPA aja, buku BIPA itu dalam A1 sampai sekian, kalau komunikasi segala macam itu butuh effort paling tidak 1 minggu itu 3 kali pertemuan. Sementara kita di kampus ini hanya diberikan 1 kali pertemuan 1 minggu. Gitu. Ini agak repot. 1 kali pertemuan 1 minggu untuk 1 kelas ya, dalam 16 kali pertemuan. Gitu. Hanya 2 SKS. Itu kan tidak cukup sebetulnya. Nah, bagaimana dengan keterbatasan waktu ini? Ngajarkan juga, ditambah lagi kita juga disuruh untuk bisa membuat analisis dan lain ke mereka. Nah, pada akhirnya ya tadi untungnya lagi-lagi begini, selain yang konten bahasa Indonesia ya, dan bahasa yang diajarkan, penguasaan pada bahasa pengantar itu misalnya versi-versian, bahasa Inggrisnya tentu harus kita kuasai untuk jadi bahan yang diajarkan. Yang selain itu adalah pengetahuan. Misalnya saya berada di Fakultas Ilmu Politik dan Hukum misalnya. Nah, ini kan mahasiswa ini adalah mahasiswa yang masuk rata-rata sudah memiliki pengetahuan dari S1-nya mereka terkait dengan ilmu politik atau hubungan internasional, kira-kira begitu. Nah, ketika masuk ini kan masih satu regional studies, kajian itu di kawasan, itu kan di kawasan itu masuk pada level hubungan internasional. Teks dalam bahasa disiplin ini dalam bahasa Indonesia. Tapi ini kan hampir semua disiplin yang sifatnya sangat sangat Inggris sekali, sangat bahasa Inggris gitu. Jadi relatif itu tidak terlalu sulit untuk kosakata, tapi yang paling penting lagi justru pada penetapan terus kan, misalnya melakukan, belajar, belajar misalnya kan, mempelajari ini, dan ini menjelaskan mereka itu yang menurut saya agak sulit. Tetapi ya ini lewat proses tadi dalam kalimat kita jelaskan, kemudian bagaimana memberikan rasionalisasi pada konteks itu, saya pikir. Baik Bapak, terima kasih. Sudah lewat pertanyaan yang terakhir. Oh iya, oke. Oh ya. Ya, Jamnya. Mohon maaf Bapak karena sudah melewati dari jam. Untuk terakhir Pak, ini dari pertanyaan audiens yang terakhir dari Kak Dini Hidayati. Permisi Bapak, izin bertanya, ketika Bapak mengajar, apakah ada pendekatan khusus yang efektif dalam mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing dari latar belakang budaya yang sangat berbeda? Oke. Saya biasanya pendekatannya begini. Kita memiliki sesuatu yang mau kita ajarkan, tapi yang paling penting adalah dia itu mau apa. Gitu. Itu yang paling penting. Kalau kita misalnya yang tadi pengalaman saya ngajar untuk ekspor, misalnya saya tidak butuh komunikasi untuk percakapan, maka saya mintanya adalah untuk reading. Ya sudah, saya harus membuat kurikulum yang untuk khusus membaca, untuk memahami teks gitu. Nah, komunikasi ini harus dimatangkan dan dibicarakan pada pertemuan awal, pertemuan pertama. Gitu. Jadi itu menurut saya
bukan pertama bahwa kita mau buang waktu juga apa enggak, justru pertama itu harus menyelesaikan itu, kalau nanti pokoknya itu tidak dibawa ke pertemuan kedua ketiga segala macam lagi, itu sebagai yang kita sebut sebagai kontrak belajar kira-kira gitu. Nah, menyelesaikan itu butuh juga skill menurut saya, dan tadi kebutuhan bersama kira-kira. Jadi dan kita juga sebagai dosen juga harus belajar banyak hal juga kan, tadi terus mengupdate dan yang lainnya. Mungkin itu ya. Demikian. Baik, Bapak, terima kasih. Sama-sama. Ya. Sukses ya untuk semuanya. Ya, yang Terima kasih. studinya. Ya. Ya, kami berterima kasih pada Bapak Furkon atas waktunya, atas ilmunya, atas semua yang diberikan pada kami. Kami berterima kasih. Mungkin dari kami, apakah ada saran dari Bapak Furkon untuk prodi kami dalam bahasa Indonesia? Ya. Menurut saya begini, kan itu BIPA membuat modul ya. Nah, juga saya pikir juga mungkin dari kampus ini juga bisa membuat modul juga. Nah, karena begini, tuntutan untuk pengajaran ini, apalagi itu kan BIPA yang saya download itu, yang saya pakai juga itu sangat kulturnya dan beberapa update ya, misalnya terkait dengan pasar baru misalnya di Bandung, itu sudah gitu. Nah, mungkin juga bisa yang lebih nasional saya pikir yang membuat BIPA itu. Terus penyusunan pada misalnya teks email, apalagi yang lainnya itu kan ini juga ini untuk teks BIPA ya, juga ada beberapa. Saya pikir juga sekarang tiap kampus pasti juga punya beberapa material masing-masing. Nah, tapi yang menarik lagi menurut saya adalah bagaimana membuat bahan ini kan dibuat A, B segala macam lagi. Kalau bahasa Inggris ada namanya English for purpose misalnya, English untuk bisnis, untuk segala macam lagi. Dibuat begitu juga bagus menurut saya. Jadi misalnya untuk kemampuan membaca, karena gini, orang banyak misalnya begini ya, tidak semua juga orang-orang luar itu belajar untuk, kalau ada saya lupa yang mengeluarkan, saya juga pakai banyak literatur yang dikeluarkan oleh Malaysia juga bikin, kalau Malaysia saya lupa itu ada satu ini juga penerbit juga membuat bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Saya karena juga itu harus dibuat perbandingan itu, akhirnya ya lebih banyak belajar lah ya, juga. Nah, bisa juga dibuat dia tadi untuk bahasa Inggris untuk tujuan-tujuan khusus seperti Inggris untuk percakapan itu sudah ada, Inggris untuk membaca, bagaimana cara membaca yang efektif, misalnya mengakses literatur, segala macam lagi juga. Nah, ini nanti akan menjadi nilai yang kelebihan dari kampus. Gitu. Nah, kalau saya pikir begini, setiap institusi, setiap orang bahkan itu punya kelebihannya masing-masing. Nah, yang itu perlu digali. Nah, tinggal nanti ditemukan di mana saja tingkat. Jadi kan kalau ada dalam teori manajemen itu ada dua namanya, competitive advantage dengan comparative advantage. Kalau nilai competitive advantage itu kan nilai yang juga orang lain punya, kita juga punya. Tapi comparative advantage orang kita punya, orang lain mungkin nggak punya. Nah, dibuka itu di nilai yang kita punya itu, atau institusi kita, kampus kita punya, dan mungkin yang lain tidak punya. Dan itu bisa jadi comparative advantage-nya, kira-kira. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Jelas, Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih juga kepada dosen kami, Bapak Tristan, sudah meluangkan Terima kasih waktunya juga atas kesempatannya juga. Mungkin sebelum penutupan, mungkin dari Pak Tristan menyampaikan sepatah dua kata untuk dari Pak Furkon. Oke.
Assalamualaikum Pak Dr. Purto, terima kasih atas Iya. apa yang dari 1 jam ya, saya mengikuti 1 jam. Pak Dokter sudah berbagi ilmu dengan kami. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi bisa menjadikan berkah ilmu dan bermanfaat bagi teman-teman ke depannya, sehingga teman-teman juga sangat menyadari pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia dan tidak menutup kemungkinan ke depannya mungkin salah satu di antara kita bisa menjadi penerus dari Pak Dokter untuk juga berkiprah di dunia internasional. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Sukses juga untuk Pak Dokter Fidukon. Ya. Oke. Ya. Oke. Saya undur diri ya. Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih atas Ya. waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton. Saya akhiri wawancara seputar kita ekspatriat. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Itu kamar PC jangan ngambil apa ngambil remote. Baik teman-teman. Sampai jumpa di wawancara Bika selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa nonton. Tap-tap layar, Kak. Kak, parfumnya Kak dibeli, Kak. Wes